Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang super seru ke dalam salah satu sistem paling keren di tubuh kita. Bayangin aja, ini kayak pabrik pengolahan makanan pribadi kita sendiri. Ya, betul, sistem pencernaan. Udah siap buat mulai petualangannya? Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal ngebahas 6 tahap utama pencernaan. Dari mulai makanan masuk, sampai sisa-sisanya dikeluarin lagi. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Tapi sebelum kita mampir ke tiap-tiap stasiun, kita pahami dulu yuk, sebenarnya sistem pencernaan ini apa sih? Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi sama makanan yang kita makan? Misalnya, setelah kita gigit burger yang enak itu, kemana perginya? Nah, di sini kita bakal bongkar semua misterinya. Jadi, intinya gini, sistem pencernaan itu kayak jalur perakitan, tapi kebalikannya. Ini jalur pembongkaran super canggih buat semua yang kita makan. Fungsinya, ya buat mengubah makanan utuh jadi bahan bakar super kecil yang dibutuhin sama sel-sel tubuh kita biar bisa kerja. Oke, kita mulai dari paling awal ya. Pintu gerbang dari semua proses ini, tentu aja mulut kita. Begitu makanan masuk, wih, tim yang super kompak ini langsung beraksi. Gigi mulai ngancurin, lidah ngaduk-ngaduk, dan air liur kita mulai proses pemecahan kimianya. Semuanya kerja barengan dalam waktu yang sama. Efisien banget kan? Nah, setelah mulut selesai ngerjain tugasnya, makanan yang udah halus ini siap buat perjalanan berikutnya. Meluncur lewat sebuah perosotan berotot yang kita kenal sebagai kerongkongan. Tapi pernah mikir nggak, gimana caranya makanan bisa turun bahkan kalau kita lagi dalam posisi jungkir balik? Jawabannya, peristaltis. Anggap aja ini kayak conveyor belt otomatis di tubuh kita. Jadi ada kontraksi otot yang gerakannya kayak gelombang gitu, yang dorong makanan terus ke bawah, menuju stasiun berikutnya, yaitu lambung. Dan sekarang, kita tiba di pusat kekuatan pencernaan, sebuah kawah pengaduk yang super kuat, yang kita kenal sebagai lambung. Coba bayangin deh, lambung itu organ yang luar biasa. Dia itu kayak setengah blender, setengah lagi laboratorium kimia. Dinding ototnya yang super kuat itu terus-terusan mengaduk makanan. Sementara di saat yang sama, dia ngeluarin asam dan enzim yang kuat banget buat ngelumerin semuanya jadi cairan kental. Oke, makanan kita udah dipecah-pecah nih, tapi kerjaan yang sebenarnya justru baru mau dimulai. Sekarang kita masuk ke fase paling krusial dari perjalanan ini, penyerapan nutrisi di usus halus. Kalau tahap-tahap sebelumnya itu ibarat nyiapin bahan-bahan, nah disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Usus halus itu adalah tempat tubuh kita memanen semua nutrisi penting dan berharga dari makanan yang udah kita olah tadi. Nah, disinilah kita benar-benar mengisi bensin. Karbohidrat buat energi, protein buat ngebangun otot, lemak buat fungsi otak, plus semua vitamin dan mineral penting lainnya. Semuanya diserap di sini, di usus halus. Ini adalah bagian paling vital buat kasih makan tubuh kita. Oke, jadi semua yang bagus-bagus udah kita ambil. Terus, gimana nasib sisanya? Tenang, tubuh kita juga punya sistem yang super efisien buat ngurusin sampah ini. Di sini kita bisa lihat ada pembagian tugas yang jelas banget. Kalau usus halus fokusnya nyerap nutrisi, nah usus besar ini ngambil alih tugas penting berikutnya. Nyerap air dari sisa makanan yang nggak bisa dicerna, terus nyiapin semuanya buat dibuang. Dan ini dia langkah-langkah terakhirnya, yang ternyata rapi banget prosesnya. Pertama, usus besar nyerap air biar sisa-sisanya jadi lebih kering. Terus, sisa-sisa ini dipadatkan jadi feses. Disimpan sebentar di rektum, dan akhirnya dibuang lewat anus. Bener-bener proses pembersihan yang efisien kan? Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Semua proses canggih tadi nggak akan mungkin terjadi tanpa bantuan dari beberapa pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja di belakang layar. Yuk kita kasih tepuk tangan buat para pahlawan ini. Pertama ada hati, yang bikin empedu buat mecahin gumpalan lemak yang gede-gede jadi butiran kecil biar gampang dicerna. Terus ada pankreas, yang ngeluarin koktail enzim super. Enzim ini tuh kayak gunting-gunting super kecil yang motongin karbohidrat, protein, dan lemak jadi bagian terkecilnya biar bisa diserap. Tanpa mereka berdua, proses pencernaan kita nggak bakal sempurna. Dan ini poin penting yang harus kita ingat. Sistem pencernaan itu kayak sebuah rantai yang saling nyambung. Tiap bagiannya itu penting banget. Ibaratnya, ini adalah sebuah tim yang solid.
Kalau satu pemain aja ada masalah, seluruh tim bakal kena dampaknya. Jadi, setelah kita lihat semua kerja keras yang luar biasa dari sistem pencernaan kita, ada satu pertanyaan penting nih. Pabrik super canggih di dalam tubuh kita ini kerja tanpa henti loh, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Cuma buat kita. Pertanyaannya sekarang, bahan bakar kayak gimana yang mau kita kasih ke pabrik ini? Coba deh direnungkan.